Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya sebuah aplikasi yang populer banget yang dipakai jutaan orang, tapi kok malah bikin penggunanya frustrasi? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah misteri desain yang menarik banget. Kasus aplikasi kesehatan yang dicintai, sekaligus, ya, dibenci. Oke, kita langsung masuk aja ya. Aplikasi yang kita bahas ini namanya Halodoc, sebuah super app kesehatan di Indonesia. Skalanya itu bukan main-main loh, 18 juta pengguna aktif setiap bulan. Kebayangkan segede apa dampaknya? Tapi, anehnya, di tengah popularitasnya itu, kalau kita lihat reviewnya, banyak banget keluhan kayak gini. Harga nggak jelas, pengiriman lama, cari obat aja susahnya minta ampun. Pengguna tuh frustrasi sama hal-hal yang paling dasar. Jelas ada yang nggak nyambung di sini. Ini dia pertanyaan utamanya. Kalau jutaan orang pakai, kenapa banyak banget yang nggak puas? Nah, di penelusuran kali ini, kita akan jadi detektif. Kita bakal ikutin jejak para peneliti buat cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar aplikasi ini. Layaknya cerita detektif, kita butuh penyelidikan. Nah, dalam kasus ini, detektifnya adalah para peneliti pengalaman pengguna atau UX researcher. Mereka punya rencana 2 langkah yang keren banget buat memecahkan teka-teki Halodoc ini. Sebelum lanjut, kita samain frekuensi dulu ya, soal apa itu pengalaman pengguna, atau UX. Ini tuh bukan cuma soal aplikasinya jalan atau enggak, tapi lebih ke gimana rasanya pas kita pakai aplikasi itu. Gampang, bikin senang, atau malah bikin pusing dan emosi. Dan kata-kata dari Maestro Design Don Norman, ini ngena banget. Kalau rasanya aja udah nggak enak, siapa yang peduli aplikasinya berfungsi? Nah, rasa inilah inti dari misteri yang sedang kita coba pecahkan. Oke, jadi gini rencana investigasi mereka. Pertama, mereka sebar jaring yang lebar, pakai survei buat dapat gambaran besarnya. Terus yang kedua, mereka keluarin kaca pembesar. Mereka amati langsung penggunanya buat nemuin petunjuk-petunjuk kecil yang mungkin terlewat. Yuk kita intip hasil investigasi tahap pertama. Dan siap-siap ya, karena petunjuk pertama yang mereka temukan ini bukannya menjawab, malah bikin misterinya makin dalam. Jadi, langkah pertamanya itu ngumpulin data berupa angka. Mereka pakai alat standar yang namanya kuesioner pengalaman pengguna untuk ngasih semacam nilai rapor ke aplikasi Halodoc. Kuesioner ini disebar ke 96 pengguna. Nah, disinilah plot twist-nya muncul. Menurut survei, rapor pengalaman pengguna Halodoc itu baik. Bukan cuma baik biasa loh, skornya itu bikin Halodoc masuk ke jajaran 25% aplikasi teratas dari lebih dari 400 produk yang pernah diuji pakai metode yang sama. Kalau lihat di atas kertas, semuanya kelihatan sempurna kan? Disinilah misterinya jadi makin membingungkan. Loh, kok bisa? Angka-angka dari survei bilang aplikasinya bagus, tapi kok review pengguna di lapangan bilang sebaliknya? Jelas ada sesuatu yang nggak kita lihat di sini. Oke, lupakan dulu angka-angka tadi, sekarang kita masuk ke fase kedua investigasi, di mana para peneliti nggak lagi nanya, tapi ngeliat langsung. Dan disinilah petunjuk yang sebenarnya mulai kebongkar. Jadi, untuk nemuin masalah yang tersembunyi, mereka kasih tugas yang simple banget ke sekelompok kecil pengguna. Nggak ada yang aneh-aneh, cuma skenario sehari-hari. Lagi sakit kepala, coba deh beli Panadol 1 strip lewat aplikasi Halodoc. Terus, ya mereka tinggal nonton dan amatin aja apa yang terjadi. Dan, jeng-jeng, ini dia biang keroknya. Cuma dengan ngamatin aja, para peneliti langsung nemuin titik-titik masalah yang spesifik, yang nggak mungkin ketangkep sama survei. Ternyata, harga obatnya nggak pasti, fitur search-nya ngumpet, penggunanya bingung obatnya dikirim dari apotek mana, dan daftar obatnya panjang banget tanpa bisa difilter. Inilah para tersangka di balik ulasan bintang 1 itu. Oke, masalahnya udah ketemu. Tapi kan nggak berhenti di situ ya. Bagian paling kerennya adalah gimana petunjuk-petunjuk ini bisa jadi solusi yang benar-benar nyata. Yuk, kita lihat perbaikannya. Pertama, masalah fitur pencarian yang ngumpet. Dulu, fitur ini cuma icon kecil yang nyaris nggak kelihatan. Solusinya, gampang tapi jenius. Pindahin jadi kolom pencarian yang gede dan jelas langsung di halaman utama. Perubahan kecil, tapi dampaknya luar biasa. Lanjut, masalah harga yang suka berubah-ubah di tengah jalan. Nah, solusinya cerdas banget. Mereka ubah alurnya. Pengguna diminta masukin alamat pengiriman di awal. Hasilnya, harga yang ditampilin jadi akurat dari awal sampai akhir, gak ada lagi tuh drama kaget pas mau bayar. Terakhir, untuk ngatasin daftar obat yang panjangnya kayak rel kereta dan berantakan, solusinya adalah dengan nambahin fungsi yang sebenarnya basic banget di e-commerce, fitur buat sortir dan filter.
Ini langsung mengubah pengalaman dari yang tadinya frustrasi nyari jarum dalam tumpukan jerami, jadi pencarian yang cepat dan efisien. Jadi, setelah kita lihat masalah dan solusinya, apa sih pelajaran utama dari semua investigasi ini? Semuanya tuh intinya ada di perbedaan antara apa dan mengapa. Intinya tuh begini, dan ini penting banget. Survei itu ngasih tahu kita apa yang terjadi. Skor keseluruhannya bagus, tapi tes pengguna secara langsunglah yang ungkap mengapa orang-orang merasa frustrasi. Masalah-masalah kecil dan spesifik yang kalau numpuk jadi bikin kesel. Kita butuh dua-duanya buat dapat gambaran yang utuh. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua nih. Lain kali kalau Anda lagi pakai aplikasi favorit tapi tiba-tiba merasa agak sebel atau bingung, coba deh berhenti sejenak dan pikirin, frustrasi kecil apa sih yang sebenarnya Anda alami? Dan kira-kira cerita desain apa ya yang tersembunyi di baliknya?